Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad bin Istiawan SPD, Guru Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MTS Negeri 2 Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Saat ini, saya sedang mengikuti pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Batch 3 tahun 2025, bernaung di LPTK Universitas Wahid Hasyim Semarang, dengan nomor peserta 1972060047054 dan NIM 25406061509. Pada video ini saya akan menampilkan praktik mengajar dengan menerapkan model pembelajaran deep learning. Kegiatan ini saya laksanakan pada hari Rabu 8 Oktober 2025 di kelas 7A dengan mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dengan bertemakan prioritas dakwah Rasulullah di Kota Mekah. Melalui video ini saya berharap dapat menunjukkan bagaimana proses pembelajaran yang aktif, menyenangkan dan bermakna, serta menumbuhkan dan meneladani sifat mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan dosen penguji dan seluruh pihak yang telah memberikan bimbingan serta dukungan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa bersama. Saya persilakan untuk ketua kelas memimpin berdoa pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Selanjutnya Pak Beni akan mengecek kehadiran kalian satu persatu. Ahmad Maulana? Tidak masuk? Ya. Alia? Akila? Aulia? Busaina? Cahaya Restu? Eiza? Sakit. Faiza? Fatma? Ineza? Maheswara? Mikaela? Morinda? Muhammad Faruk? Sakit. Oke, selanjutnya setelah Pak Beni mengecek kehadiran, selanjutnya Pak Beni akan menampilkan atau kita menyanyikan lagu wajib nasional untuk menumbuhkan semangat kita dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum menyanyikan lagu nasional, alangkah baiknya jika semua siswa berdiri terlebih dahulu. Oke, bisa dimulai ya.
Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Oke, terima kasih. Semua siswa bisa duduk di tempatnya masing-masing. Oke, perhatikan. Selanjutnya, Pak Beni akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Oke. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah siswa dapat mengetahui tentang prioritas dakwah Rasulullah di kota Mekah. Jadi, setelah pembelajaran nanti kalian harus dapat menjabarkan tentang prioritas dakwah Rasulullah di kota Mekah. Selanjutnya, tujuan yang kedua, siswa dapat mengetahui respon masyarakat Mekah dan juga hambatan dan kunci sukses dakwah Rasulullah saat berdakwah di kota Mekah. Selanjutnya kita masuk ke inti materi. Sebelum masuk ke inti materi, Pak Beni mempunyai satu pertanyaan. Kita akan membahas tentang prioritas dakwah Rasulullah di kota Mekah. Apa arti kata prioritas? Siapa yang tahu? Tujuan utama. Oke, sebutkan nama dulu. Oke, Akila Nurin Nafisa. Apa arti dari kata prioritas? Tujuan utama. Ya, prioritas adalah tujuan utama. Jadi, prioritas dakwah Rasulullah adalah tujuan utama dakwah Rasulullah di kota Mekah. Tujuan atau prioritas dakwah Rasulullah di kota Mekah yang pertama adalah mengajarkan ketauhidan. Selanjutnya, apa arti dari ketauhidan? Siapa yang mau menjawab? Sebutkan nama. Naura Fauzara. Oke, Naura Fauzara. Apa arti dari ketauhidan yang diajarkan Rasulullah Ajaran Islam menekankan pada tauhid, menyembah hanya pada Allah Subhanahu wa taala yang esa. Oke, benar sekali. Ketauhidan adalah mengajarkan keesaan Allah. Jadi yang wajib disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyembah Tuhan yang lain karena Tuhan itu esa, hanya satu. Melihat kondisi masyarakat Mekah yang mayoritas menyembah banyak Tuhan, terdapat istilah tertentu yaitu masyarakat kota Mekah menganut politeisme. Apa arti dari politeisme? Siapa yang tahu? Oke, Zian, bisa dijawab? Mempercayai adanya banyak Tuhan. Iya, banyak masyarakat yang mempercayai adanya banyak Tuhan. Tuhan apa saja itu, Mbak Zian? Menyembah berhala, bulan, bintang, matahari, pohon, jin, tumbuhan. Oke, banyak masyarakat Mekah yang menyembah pohon, bulan, bintang, jin, dan lain sebagainya. Selanjutnya, misi atau prioritas dakwah Rasulullah yang kedua adalah mengubah kondisi masyarakat Mekah. Ya, Rasulullah mengajak masyarakat Mekah untuk beralih menyembah berhala agar menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang semula menyembah berhala, menyembah bulan, bintang, diajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah prioritas dakwah Rasulullah yang kedua. Selanjutnya, prioritas dakwah Rasulullah yang ketiga yaitu beriman dengan adanya hari kiamat. Oke. Hari kiamat wajib diimani sesuai rukun iman yang keberapa? Ayo. Kelima. Yang pertama rukun iman kepada Allah. Yang kedua rukun iman kepada malaikat. Yang ketiga
kitab. Yang keempat, rasul. Yang kelima, hari kiamat. Yang keenam, kodok dan kodar. Jadi Rasulullah saat di kota Mekah itu mengajarkan untuk beriman kepada hari kiamat atau hari akhir. Kalian percaya enggak dengan adanya hari kiamat? Percaya ya, wajib percaya karena itu merupakan rukun iman. Selanjutnya, prioritas dakwah Rasulullah yang keempat adalah mengubah perilaku jahiliyah. Oke. Jahiliyah itu berarti bodoh dalam perilaku, bukan dalam intelektual. Bodoh dalam perilakunya ya, bukan intelektual atau pengetahuannya. Kemudian contoh perilaku masyarakat jahiliyah di kota Mekah adalah minum khamar. Minum khamar itu haram ya. Khamar itu apa? Iya, benar. Khamar adalah minuman keras. Wajib kita jauhi karena minum khamar itu haram. Yang kedua adalah berjudi, mengundi nasib dengan anak panah, itu juga haram. Yang ketiga, berzina. Banyak masyarakat Mekah yang memiliki kebiasaan buruk yaitu berzina. Itu tidak boleh. Yang keempat adalah membunuh, terutama membunuh apa? Iya, masyarakat Mekah memiliki kebiasaan buruk yaitu membunuh bayi perempuan yang baru lahir. Setiap bayi perempuan yang baru lahir akan dibunuh. Selanjutnya perbudakan. Banyak terjadi perbudakan di kota Mekah, yaitu menindas orang-orang yang lemah. Oke, selanjutnya Pak Beni akan membagi kalian menjadi 4 kelompok yang masing-masing kelompok beranggotakan 5 siswa. Oke, sudah terbagi ya. Oke, kelompok 1 ini ada LKPD, nanti dikerjakan berdiskusi sesama satu kelompok ya. Kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Oke. Silahkan kalian berdiskusi dengan satu teman anggota kelompok kalian. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya kepada Pak Beni tentang kondisi masyarakat Mekah sebelum adanya Islam. Kira-kira bagaimana? Masyarakat Mekah itu mayoritas memeluk agama apa? Nanti dijelaskan di lembar kerja peserta didik tersebut. Sama jangan lupa anggota kelompoknya ditulis ya. Oke. Kelompok 2 sudah sampai mana? Anggota kelompoknya sudah ditulis? Oke. Kelompok 2 tadi materinya apa? Prioritas dakwah Rasulullah di kota Mekah. Iya. Bagaimana tanggapan masyarakat Mekah terhadap dakwah Rasulullah? Kira-kira respon atau tanggapan masyarakat itu Mekah itu bagaimana? Silahkan kalian tulis di lembar kerja peserta didik tersebut ya, langsung ditulis saja. Ya, sambil didiskusikan. Iya. Kelompok 3 sudah sampai mana? Tentang rintangan apa saja yang dialami Rasulullah. Jadi Rasulullah itu mendapat rintangan dari kaum kafir. Kira-kira halangan atau rintangan apa saja yang dialami Rasulullah pada saat berdakwah. Oke, silakan didiskusikan aja. Nanti jawabannya ditulis di sini ya. Oke. Terus kelompok 4 sampai mana? Dapat materi tentang kunci sukses dakwah Rasulullah. Oke, ada beberapa kunci sukses dakwah Rasulullah di kota Mekah. Silahkan kalian diskusikan dengan anggota kelompok. Nanti langsung ditulis di lembar kerja peserta didik. Selanjutnya sesi presentasi. Setelah hasil kalian diskusi, lalu kalian presentasikan di depan sesuai dengan urut kelompok. Silahkan kelompok 1 maju ke depan. Ya, sebelah sini.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang kondisi masyarakat Mekah sebelum Rasulullah SAW berdakwah. 1. Dari segi akidah atau kepercayaan, masyarakat tentang Mekah mayoritas menyembah berhala yang terdiri dari bambu, kayu, bahkan makanan. Di sekitar Ka'bah terdapat ratusan berhala. Yang paling terkenal adalah Lata, Uzza, dan Manat. 2. Sebagian kecil dari mereka mengikuti agama lain seperti Nasrani dan Yahudi, tetapi ajaran tersebut sudah banyak mengalami penyimpangan. 2. Dari segi sosial dan moral. 1. Kehidupan sosial yang sangat keadilan dan kekerasan. 2. Kaum kuat yang menindas yang lemah, perbudakan salah umum terjadi. 3. Perempuan tidak dihargai, dari perempuan yang hidup karena dianggap aib. 4. Perjudian, mabuk-mabukan, dan peperangan antar suku sering terjadi tanpa alasan yang jelas. 3. Dari segi ekonomi, sebagian besar masyarakat kota Makkah memiliki potensi sebagai pedagang karena makanan tersebut jalur perdagangan antara Yaman dan Syam. 2. Praktik riba, bunga yang bersifat ganda yang umum dilakukan. 4. Dari segi politik. 1. Tidak ada pemerintahan pusat yang merata. Kekuasaan berada di tangan skala sedikit. 2. Setiap suku memiliki sistem hukum sendiri dan fanatisme kesukuan sangat kuat sehingga mereka saling membanggakan suku mereka masing-masing. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Pak Beni selanjutnya akan membacakan tentang kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, dakwah Rasulullah di Mekah berfokus pada pembinaan akidah dan moral. Akidah itu tentang kepercayaan. Moral itu berkaitan dengan tingkah laku. Selanjutnya, Rasulullah menghadapi berbagai tantangan namun tetap sabar dan konsisten, yaitu Rasulullah tetap sabar menghadapi ancaman, hinaan maupun siksaan dari siapa? Kaum kafir Quraisy. Benar. Yang ketiga, strategi yang tepat dan keteladanan menjadi kunci keberhasilan. Jadi Rasulullah dalam berdakwah itu tidak hanya semata-mata langsung berdakwah, namun menggunakan strategi yang tepat, yaitu berdakwah dari kalangan sahabat dan keluarga, kemudian baru ke kalangan masyarakat umum ya. Oke. Setelah kita melakukan kegiatan diskusi dan presentasi, kemudian Pak Beni akan mengulas sedikit tentang materi yang sudah kita bahas tadi. Saya akan memberi pertanyaan kepada kalian, yaitu bagaimana respon dari masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi? Siapa yang mau jawab? Oke, Alia, silahkan dijawab. Sebagian besar masyarakat Mekah menentang dengan keras hadirnya ajaran Islam yang dibawa Rasulullah SAW. Penentang tersebut dipelopori oleh para tokoh masyarakat Mekah, yaitu Abu Lahab, Abu Sufyan, dan Abu Jahal. Ya benar, sebagian mayoritas masyarakat Mekah itu menentang dakwah Rasulullah yang dipelopori oleh pemimpin dari kaum Quraisy, yaitu Abu Lahab, Abu Jahal, dan Abu Sufyan. Benar. Selanjutnya pertanyaan kedua, bagaimana tantangan atau rintangan yang dialami oleh Rasulullah saat berdakwah di kota Mekah? Siapa yang mau jawab? Oke, Amar, silahkan dijawab. Ancaman dan siksaan terhadap pengikut Rasulullah, bujukan harta, tahta, dan wanita, tawaran kepada Nabi untuk bertukar sesembahan dengan orang-orang kafir Quraisy. Oke. Jadi benar, tantangan atau rintangan yang dialami oleh Rasulullah yaitu Rasulullah mendapat hinaan, ancaman, bahkan sisaan, dan juga tawaran untuk bertukar sesembahan, yaitu bertukar Tuhan. Kira-kira Rasulullah mau enggak? Tidak ya.
Oke, berkaitan dengan pembelajaran hari ini ada yang ditanyakan? Tidak. Jika tidak, marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Apabila Pak Beni ada tutur kata yang salah, Pak Beni mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.